True or False menampilkan Dr. Pinpin Baktiar. Atau kita ganti nih, menampilkan Bang Pinpin Baktiar. Alright. Oke, true or false, di Indonesia networking atau membangun jejaring itu lebih penting daripada inovasi produk untuk keberhasilan bisnis. Itu riset saya. Oh, oke. Silakan dijabarkan. Pas. Ya, riset saya yang di dokter pertama ya mendapati dengan bernetworking itu membuat orang melompat pada bisnisnya. Oh ya. Ya, inovasi produk penting. Tapi di titik ini aku kalau harus memilih hitam putih, networking jauh lebih penting. Networking jauh lebih penting. Buat entrepreneur ya, buat entrepreneur. I see. Jadi Karena mengembangkan mungkin jaringan. Ya. inovasi produk belum tentu disepakati oleh konsumen ya. 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 Oh, Bisa apa aja, yang kita pandang baik belum tentu masyarakat bisa pandang aja baik. inovasinya nyeni. Bagus menurut diriku. Pertanyaan market menganggap baik nggak? Iya. Ya. Oke. Tapi kalau network apa itunya? Ada Plus poinnya. tiga benefit yang bisa kita dapatkan di situ. Pertama adalah spirit. Kita bisa melihat orang-orang keren, yang itu akan menjadi afirmasi buat kita. Kalau dia bisa, gue juga bisa dong. Yang kedua adalah potensi pasar. Oke. Mengembangkan ceruk-ceruk baru. Ya ceruk-ceruk baru. Dan yang ketiga adalah potensi sumber daya. Barangkali dia bisa jadi pemasok cabai kalau aku pedagang ayam geprek. Barangkali dia bisa berkenan menjadi bagian dari investor buat bisnisku dan seterusnya. Keren. Dan yang jelas nanti mereka jadi captive market kita kan. Jadi captive Ayo market. makan di ayam geprekku rame-rame gitu. Ada inovasi baru gitu. Iya. Oke. Ini mungkin aku bisa kembangkan ya menjadi pertanyaan 1A nih. Apakah networking selalu adalah multi level marketing? Karena kan Tidak. stigmanya orang bilang ini networking. Jadi kata-kata networking ini maaf nih, diselewengkan menjadi sama dengan multi level marketing. Ya, oke, teman-teman multi level silakan menggunakan dimensi ke-networkingan ini dalam bisnis mereka. Tetapi memang ya pertama secara spirit diikhtiarkanlah secara bagus lah. Karena kita bernetworking untuk kepentingan dagang sama bernetworking untuk kepentingan kontak batin, auranya terasa. Nah makanya kan ikhtiar kita sebagai teman-teman pelaku multi level marketing kan ikhtiar itu kan yang harus kita jaga kan. Betul. Aku pengen kontak batin sama dirimu. Bonusnya ya mudah-mudahan kamu nanti membeli produkku. Bonusnya. Ya, yang kedua nanti diprofesionalkan Kodan. Jadi bagaimana menghadirkan ke-networkingan sejati buat teman-teman multi level. Itu trainingnya macam-macam lah. Banyak. Tetapi mesti dipastikan dulu bahwa multi level marketing, bisnis multi level ini tidak sama dengan networking yang kita bicarakan ini. Tidak. Oke. Networking yang kita bicarakan ini adalah bagaimana berteman sejati, bonusnya bisnis. Bisnis itu bonus. Apapun bisnisnya itu. Apapun bisnis. Misalnya apakah jual baju, Ya. jual makanan, Ya. atau apapun juga service. Saya di HIPMI pernah dalam 1 minggu yang sama dikontak oleh 3 teman. Saya tahu kepentingannya kolaborasi. Karena saya sudah bernetwork di HIPMI secara tulus. Oke, jadi ketulusan ini Karena saya diperlukan. tulus, orang cari saya. Orang pengen berbisnis sama saya. Banyak Iya. lah, banyak teman bisa Dan cerita. sayangnya banyak orang-orang ini sayangnya ya orang-orang yang di Ya. multi level marketing banyak yang nggak tulus, menjadikan semua orang korban. Iya. Dalam tanda kutip korban Dan dalam arti ditarget, ditarget Ya. dari mangsa pasarnya Mangsa mereka. pasar, iya. Iya kan, sayangnya ini ya. Iya. With all due respect dengan semua Berarti teman-teman yang kita perlu latih sahabat karib saya ketulusannya. ada di Yang perlu kita MLM. latih ketulusannya. Iya. Betul, karena ketulusannya nggak kelihatan banget. Iya. Betul. Oke, nomor 2 nih ya. True or false? Ya. Bisnis berbasis digital di Indonesia memiliki potensi yang lebih besar daripada bisnis konvensional dalam 5 tahun ke depan. Ya, 3 kali true. True. Oke. Oh, jadi harus bisnis Nah, digital. define dulu bisnis digital itu apa? Yang true tadi ini. Ini ngomong agak serius nih. Agak serius dikit ya? Ya. Iya. Jadi digital tahap 1 itu adalah kita sudah bertools rianya digital. Oke. Jadi kita saling melakukan koordinasi kerja di WhatsApp group, di Zoom, dokumen kerja nggak perlu lagi printed, tapi Ya. cukup PDF. Itu digital tahap 1. Oke. Kalau digital tahap 2, kita sudah memasukkan bisnis proses kita. Biasanya itu di bahan baku dan di Automation marketing. misalnya. Ya, yang kita harapkan pada akhirnya automation. Jadi maksudnya bagaimana bisa pesan lewat Bagaimana dia bisa online pesan gitu, oleh online ya, dan bagaimana kirimnya kita juga. kirim pesan bahan baku dari online. Oke, Simpelnya begitu. Lalu yang ketiga itu adalah
bisnis modelnya sudah digital. Pembayarannya bisa online. Ya, jadi udah fully digital. Oke. Kalau tadi itu baru bisnis proses. Kalau pertama tools, bisnis proses, ini bisnis model. Nah, bisnis model juga bisa setengah jam sendiri kita omongin. Oh, Oh, bisnis modelnya digital. Digital. Bisnis digital maksudnya. Ya kayak saya di Seci ini saya lagi pertimbangkan nih, apakah nanti saya akan sepenuhnya bisnis digital saja. Ya, seperti apa itu maksudnya? Saya kan Pendidikannya saya kan baik. pendidikan edukasi Online. entrepreneurship kan. Ya apakah sepenuhnya saya mau online saja Oke. dengan berbagai kecanggihan LMS ini atau nanti kalau ada investor, Pak Pimpin tak suntik 100 miliar. Wah, saya buka kampus aja ah. Nah, itu saya lagi pertimbangin tuh. oh oke, baik. Termasuk yang ayam geprek tadi ya, itu bisa digitalkan kan? Ya, Iya, oke. Good. Selalu kembali ke ayam geprek. Kalian bisnis makanan sehari-hari. Ilustratif. Nomor 3, true or false? Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini sudah cukup mendukung Ya. bagi entrepreneur di daerah-daerah terpencil. Ya. True. True, oke. Sudah cukup mendukung? Digital itu kita bisa menjadi pebisnis dunia dari di bawah pohon pada sebuah kampung yang namanya juga nggak jelas antah berantah. Kita bisa jualan buat teman orang target pasar Amerika dan seterusnya. Keren. Jualan apa itu? Dengan apapun. Oke. Kan sudah Asal ada jaringan. Kalau di Yang menjadi kampung yang nggak ada keunikan daerah jaringan. itu ya. apapun. Tapi maksudnya bicara channeling. Kan ini digital ini ada dua nih. Pertama adalah abundantly information. Yang kedua channeling, keberlimpahan informasi dan keberlimpahan channel Oke. dengan kedigitalan ini. I see. Dengan kedigitalan ini. Tapi itu bisa dilakukan asal di daerah itu ada signal. Internet, ya ada iya, signal, kalau ya. enggak ya nggak Ya, bisa. ya. Iya, sekarang dengan adanya Starlink itu membantu lah. Udah internet for everyone sekarang sih. Iya, Ya. betul. Jadi tergantung pemerintah Indonesia bagaimana menurunkan harga internet nih. Ya. Starlink Iya. lagi disebut, tolonglah Elon Musk Iya. Nomor 4. pasang iklan di sini. Iya. Iya, True or iya. false? Salam entrepreneur. Oh, itu entrepreneur sudah ya. Oke, udah tuh. baiklah. True or false? Pengusaha perempuan di Indonesia menghadapi lebih banyak tantangan dibandingkan pengusaha laki-laki, terutama dalam hal akses ke modal dan peluang bisnis. Nah, ini dahsyat nih. Ini True kalau or di false? keilmu True. Berarti ada Challenging. tantangannya For lebih besar. women. Ya, ini kalau di dunia teori namanya womanpreneurship. Ini menjadi Womanpreneurship. tema utama. Oke. Salah satu challenging utamanya itu adalah cultural and family challenging. Jadi tantangan womanpreneur itu adalah akankah suamiku tetap jadi imam yang keren dan mendukung aku saat aku jadi womanpreneur? Yang derajatnya mungkin secara keuangan income jauh lebih gede daripada Iya. suaminya. Jadi suaminya cuma dapat 10 juta, istrinya dapat mungkin 100 juta, tapi suami bisa tetap percaya diri jadi imam dan mendukung dia. Nah, itu woman-womanpreneur itu jeritannya di situ. Nah, itu harus dikembalikan ke suami masing-masing Iya, gitu kan. iya. Tapi ada juga karena suami mungkin karena udah nggak pede, minder. Atau ada istri Iya, yang juga iya. kemudian memandang rendah suaminya nih. Ya berarti itu tantangan internal dianya songong. Jadi ini harus berkolaborasi dua-dua Ya, nih, dua-dua. dibicarakan. Karena harmonizingnya womanpreneur itu adalah gini loh. Dia sebagai pelaku usaha keren, tapi di mata suami dan anak-anaknya juga tetap keren. Tantangan Nah, mereka di itu. situ. Ya, Hmm. baik. Oke, puji Tuhan. Yang terakhir, nomor 5. Ya. True or false, fokus utama pengusaha muda Indonesia saat ini adalah menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. False. False. Oke, silakan Ya, jabarkan. sebagian kecil sudah, tapi sebagian besar belum lah. Mereka Masih praktis pragmatis aja. sebagian besar masih fokusnya cari duit gitu. Ya, dan nggak apa-apa itu bagian dari fase hidup mereka. Nah, sekaligus catatan saya buat teman-teman yang go green business gini. Sebenarnya ini itu namanya udah ada Kodan Cidebi. Iya, apa tuh? Namanya sociopreneur. Sociopreneur. Ya, jadi entrepreneurship yang berbasis kepedulian sosial, kepedulian Oh, lingkungan. nice. Itu mereka dalam baju sociopreneur. Nah, catatan saya buat teman-teman sociopreneur, pastikan bisnis Anda itu harus keren.
caranya bagaimana mengerenkan bisnis sociopreneur? Sebelum sampai situ ya, karena yang saya pengen spotlight gini, jangan Anda gara-gara ngaku sociopreneur, sebenarnya bisnismu melempem, kau nggak jago bisnis. Oh, berlindung di balik Berlindung sociopreneur. di balik romantisme gue sociopreneur. Semua harus dukung, semua harus lihat, semua harus dukung. Nah ini romantisme yang salah. Enggak, justru kalau you ngaku sociopreneur, seharusnya kamu bisnis berbisnis harusnya lebih keren Harus dari excellent pebisnis bener gitu. sebenarnya gitu kan. Nah, caranya supaya keren ya Prica lalu 1.0 to 4.0 lah. Itu caranya untuk mengerenkan. Untuk mengkerenkan. Ya suka tidak suka, mau gimana? Baik. Puji Tuhan. Oke. Mantap. Saya rasa nanti mungkin harus ada waktu lain ya. Thank you, Kodan. Lain kali kita ngomong UMKM gitu. Iya. Lebih mengerucut ke UMKM. Baik. Iya. Oke, good. Terima kasih Ko Pinpin. Ya, Kodan, Thank si Dewi, you, thank you ya. Ko Salam Pinpin. entrepreneur, teman.